Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salah ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana untuk hari ini dibanting sama IHSG di sesi pertama aja udah minus berapa tadi ya? Minus satu kalau nggak salah, 1, sekian ya. Ya, itulah serba-serbi IHSG ya. Eh Ketemu lagi dengan saya di sesi analisa bareng Uncle. Seperti biasa, kita membedah, mengutak-atik gitu, melihat-lihat bagaimana pergerakan saham-saham, terutama yang di request sama teman-teman yang di grup Unclemology ya, ataupun kita melihat bagaimana kira-kira pergerakan IHSG di hari esok. Mudah-mudahan sih IHSG di hari esok nggak kayak hari ini lah, sadis hari ini ya, 1, sekian, tapi akhirnya meskipun akhirnya ditarik juga ditariknya nggak terlalu banyak ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung di grup diskusi Unclemology gitu, dan sudah meramaikan khasanah perdiskusian perdebatan di grup Unclemology ya. Mudah-mudahan makin rame gitu, mudah-mudahan teman-teman juga pada betah gitu, pada mau diskusi dan lain-lain ya. Yang penting jangan saling pom-pom, jangan saling menjelek-jelekan, entah itu dari grup lain atau apa. Saya minta tolong untuk tidak dibawa-bawa ke grup kita ya. Yang di sana biarlah di sana. Jadi biar ya, biar adem ayem aja lah ya. Yang namanya ini pasti ada apa namanya, ada puas dan tidak puas. Jadi teman-teman silahkan menyikapi dengan sebijak-bijaknya ya, kurang lebih seperti itu. eh Seperti biasa kita akan menganalisa ya pergerakan saham-saham yang tadi di request sama teman-teman di grup Unclemology. Tapi sebelumnya saya ingin iklan gitu. Jadi ya kayak kayak biasa lah. Kita Unclemology ada kelas gitu ya. Kelasnya basic ya, kelas basic bukan kelas advance. Jadi teman-teman jangan jangan salah menganggap gitu, jangan salah mengira itu. Cuman kalau misalnya benefitnya terasa ada yang lebih dari basic ya, memang itu yang saya yang saya sampaikan kepada teman-teman ya, apa yang saya bisa. Kalau misalnya teman-teman bisa bisa menangkapnya ya silahkan dipelajari gitu ya. Jadi memang benar, ini kelasnya kita kelas basic, tapi di dalam kita setiap live trading, setiap kita diskusi itu pasti saya menyampaikan materi-materi yang di luar basic gitu ya. Ya, istilahnya seperti itu. Itu bonus buat teman-teman semua ya. Kita kelasnya ada 3 hari, itu 3 hari, ada di tanggal 1 sampai 3 ya. Nanti kita belajar inilah pokoknya, bagaimana kita menghadapi fase market, terus nanti kita bagaimana cara kita menganalisa indikator yang sebaiknya kita pakai itu apa, terus bagaimana kita menggunakan Fibonacci, bagaimana kita menggunakan stokastik ya, bagaimana kita membuat trading plan, mengatur psikologis dan money management, terus bagaimana kita memanfaatkan data saham Indonesia atau DSI untuk mencari saham-saham yang potensial gitu berdasarkan indikator-indikator yang kita pakai gitu. Jadi kita pakai metode screening dengan DSI ya. Metodenya sederhana, mudah dipahami dan mudah diaplikasikan. Untuk biayanya sendiri 500.000 dan benefitnya yang pertama live trading 1 bulan ya. Biasanya kita live trading di hari Senin, Rabu dan Jumat, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita di hari Selasa, Kamis atau apa di luar jadwal ini kita live trading bisa ya. Karena dari kemarin-kemarin juga kita lakukan seperti itu. Jadi Selasa sebenarnya kan bukan jadwalnya, tapi kita adakan live trading. Jadi biar biar nggak gabut juga teman-teman gitu ya. Terus rekomendasi saham gitu kan, ada saham-saham yang saya bagikan setiap pagi, dan itu relatif menu-menu yang aman gitu, menu-menu yang bukan beresiko. Kalau misalnya menu-menu scalping itu biasanya saya ajakin teman-teman live trading bareng. Nah, di situ nanti saya kasih saham apa yang kita masuk untuk scalping ya. Ya, alhamdulillah eh dari kemarin kita mendapatkan profit yang lumayan ya dari teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya juga mudah-mudahan
bisa terbantu dan mudah-mudahan biaya kelasnya juga sudah kembali gitu. Jadi tinggal nyari profit-profit yang lain ya. Terus konsultasi Porto kalau misalnya teman-teman masih nyangkut gitu, teman-teman masih bingung harus gimana ya silahkan bisa japri ke saya. Nanti bisa saya bantu untuk analisanya seperti apa, kira-kira pergerakannya seperti apa, harus gimana, harus average di mana ya nanti saya infokan. Ya, terus ada grup diskusi khusus yang untuk kelas ya. Terus nanti saya kasih formula screening di Data Saham Indonesianya bagaimana kita mengaplikasikannya ke DSI gitu ya. Terus ada jadwal diskusi rutin yang ini biasa kita lakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya kalau pas lagi teman-teman memang pada banyak yang bisa ya kita lakukan 1 minggu sekali. Kalau misalnya pas saya jadwalnya lagi bisa ya pasti 1 minggu sekali kita adakan diskusi. Dan diskusi ini kita belajar lagi gitu. Jadi misalnya teman-teman kayak yang teman-teman yang di alumni gitu kan, semuanya sudah disampaikan materinya, tapi kita mencoba belajar lagi. Barangkali ada ilmu yang baru gitu, ada tambahan materi baru, tambahan informasi baru, biasanya saya sampaikan. Dan teman-teman juga saya share biasanya ya. Bagaimana cara joinnya? Join aja langsung ke grup Telegram Ankelmologi ya. Silakan masuk, nanti bisa japri ke saya atau japri ke staf Ankelmologi atau japri ke Coco Onal gitu, Coco Ronald ya, bisa silakan. Atau bisa langsung mentransfer biaya kelasnya, nanti bisa langsung japri ke saya untuk konfirmasi ya. Jadi pastikan untuk nomor rekening dan nama rekeningnya sama seperti yang ada di poster ya. Jadi jangan sampai ada salah transfer nanti kita yang diklaim ya. Kita hanya menggunakan satu rekening ini. Oke, itu aja untuk iklannya ya. Mudah-mudahan barangkali teman-teman ada yang masih bingung gitu bagaimana cara menganalisa ya, ayo kita belajar bareng. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana pergerakan IHSG hari ini. IHSG hari ini lumayan dalam ya, lumayan dalam tadi penurunannya pada di sesi pertama gitu kan, 1, berapa saya lupa pokoknya tuh. Dan kita juga market juga agak membingungkan gitu kan. Tapi ya alhamdulillah tadi kita juga dapat profit di ILS, di Kias, terus di apalagi tadi lupa saya. Di apa ya, ada beberapa tadi, ada 4 atau berapa gitu. Jadi teman-teman yang pada mengikuti ya mudah-mudahan pada profit semua juga ya. Jadi yang biasa saya sampaikan di live trading itu menu-menu untuk fast trade, menu-menu untuk scalping. Jadi jangan terlalu disimpan lama-lama, kecuali kalau dia bertahan di atas 5% sampai tutupan gitu mungkin ya. Silahkan di keep untuk hari esok ya. IHSG hari ini merah gitu kan. Kemarin prediksi kita kan sempat di bawah merah dulu, terus naik ke atas, ternyata tidak ya. Ternyata dia makin ambles, di bawah merah ambles ya. Mudah-mudahan sih besok dia bangkit gitu kan, kalaupun dia turun dulu terus ditarik lagi ya. Cuman kalau kita melihat stokastiknya ini sepertinya ini masih akan ada penurunan gitu kan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa besok dia turun ke support support yang di sini, ini support kecil ya, yang di sini dia dipantulkan lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi marketnya enak kalau misalnya kita mau masuk ke emiten apa ya. Itu untuk IHSG. Dan kita langsung aja lanjut mulai pembahasan untuk saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup. Yang pertama ada BBYB. BBYB punya di 1540. Nah, 1540. Berarti turun berapa tik nih? Berapa fraksi sih? 5 ya, 5 fraksi ya. Turun 5 tik. 4 tik ya. Ya masih bisa ditahan lah selama dia nggak jebol dari area kotak merah yang di sini ya. Mudah-mudahan dia nggak dibawa ke support yang di bawah sini. Kalau misalnya saya lihat dia masih tertahan di garis Fibonacci 618-nya. Mudah-mudahan dia masih ditahan di sini ya. Ini untuk BBYB. Sementara nggak usah diapa-apain, nggak usah di average dulu. Jadi biarkan saja. Target terdekat kan dia ke sini nih, 1570 dulu sampai 1600. Kalau misalnya dia break dari sini, target selanjutnya ada di sini, 1655 sampai 1685. Break lagi ya bisa ke 1000
800-an lagi. Ya, itu untuk BBYP. Supportnya di sini apa nih? 1390 sampai 1435. Teman-teman kalau misalnya mau masuk, mau ambil ya sebaiknya tunggu di area support, atau pada saat dia misalnya turun di bawah ke bawah terus dia naik lagi dan dia break dari 15. Ya, pastikan dia break dari Fibo 618-nya. Oke. Secara stokastik dia masih oke, kalau menurut saya masih up lah ya. Masih bisa naik, ini masih up. Jadi mudah-mudahan besok mulai naik lagi, ngegas lagi ya. Itu untuk BBYP. Selanjutnya ada Friend. Friend punya di 126. Aduh, lumayan juga ya. Friend di 126. Sekarang tutupan di 121, 5 tick ya, lumayan juga. 5% lebih, hampir 6% atau bahkan udah sampai 6% ya. Area supportnya di sini 112 sampai 115. Kalau misalnya teman-teman mau average ya tunggu aja di area support. Kalau misalnya dia belum sampai ke sini, biarkan aja, jangan di average dulu. Takutnya kalau misalnya teman-teman average di area 117-an gitu, takutnya dia dibawa turun lagi. Ya, jadi sementara wait and see dulu untuk Friend ini. Saya tuh takutnya Friend itu dia sudah habis masa lari-larinya, lari kencengnya ya. Ya, takutnya sudah bahan bakarnya sudah habis. Ya, itu aja. Target kalau naik terdekat dia ke sini dulu, break dulu area 132. Nah, yang pertama di 128 dulu deh. Fibo berapa nih? 618-nya ya. Kalau dia break dari 618-nya ini di 128, potensi dia lanjut ke 132, break lagi potensi lanjut ke 136 sampai 140 lah. Ya, itu potensinya ke sana. Tapi kalau misalnya teman-teman mau average ya average-nya di area support sini aja. Ya, lebih aman daripada teman-teman buru-buru support, buru-buru average di sini gitu kan, 118 itu tahu-tahu dibawa turun lagi. Jadi agak dipantau aja, ditunggu-tunggu di area support. Ya, itu untuk Friend. Selanjutnya ada MPPA. Ini mohon maaf ya karena koneksi saya ini agak bermasalah, itu karena IndiHome ya, kayaknya semua IndiHome senusantara bermasalah gitu kan. Jadi saya nggak bisa menganalisa semua saham-saham yang di request dari teman-teman gitu. Jadi kalau ada yang tadi nggak kebagian untuk request, jadi saya mohon maaf gitu ya, karena takutnya nanti kepanjangan durasi videonya dan saya akan kesulitan untuk uploadnya ya. Ya, MPPA, wah ini agak galau juga nih. Nah ini support terdekatnya di sini 930 sampai 955. Selama dia masih di atas ini supportnya ini, menurut saya masih aman. Kalau ditanya support kritisnya di mana, di sinilah. Ya, di area sini nih. Nah, di area sini. 930 900 sampai 915. Ya. Kalau jebol dari 900 ya ada potensi dia bisa dibawa turun. Hari ini lumayan volume jualannya gitu. Jadi nggak kuat naik lagi ya tadi di bawah ARB nggak sih, enggak ya. Ya mudah-mudahan besok dia kalau misalnya dia break dari area yang di sini ya, terus dia turun lagi, tapi mudah-mudahan nggak sampai di bawah 900. Dia dipantulkan lagi. Ya. Ini untuk MPPA, target terdekat di sini. Hari ini dia nggak berhasil break ya. Nggak berhasil break area resistennya yang di sini 1035 sampai 1050. Ini ya dibawa turun lagi itu ya. Terus kalau misalnya dia break naik lagi ya potensi dia dibawa lagi ke area 1110 sampai 1120 ya, itu untuk MPPA. Selanjutnya ada Bima punya di 137. Nah, ini Bima sabar aja, sabar ya. Bima ini sepertinya sedang ada sesuatu. Mudah-mudahan dia beberapa hari ke depan dia bisa naik gitu ya. Kalau misalnya, tapi nggak tahu ya ini gambarnya bener nggak ya. Saya kurang
kurang begitu bisa menggambar gitu kan. Tapi barangkali benar gitu kan, barangkali benar. Ada salah. Barangkali benar. Nah, nggak tahu ya, barangkali benar ini mah. Cuman saya nggak tahu, cuman kayaknya nggak valid sih. Abaikan aja, abaikan aja. Ya. Cuman kalau dilihat secara volume, beberapa hari ke belakang ini volumenya dia makin dia kecil volumenya, makanya pergerakannya masih terbatas di sini-sini aja gitu kan. Kalau misalnya teman-teman punya di 137 dan mau average-nya di area sini aja, di support yang sini. 118 sampai 122. Ya, kalau dia nggak dibawa turun ke sini ya udah biarkan aja. Jadi masih apa namanya? Masih jangan diapa-apain dulu. Oke. Kita coba lihat dulu. Ini karena koneksi agak lemot ya, jadinya saya buka aplikasi pun agak lambat ini. Bima. Nah, masih distribusi ya. Asing ada akumulasi, tapi kita nggak tahu ini asing beneran atau asing-asingan. Jadi teman-teman wait and see dulu aja kalau untuk di Bima yang belum punya ya, jangan buru-buru masuk gitu. Kalau dia sudah mulai ada volume besar baru kalau ikutan masuk silahkan masuk. Ya, tapi kalau misalnya punya di 137 mau average, mending average-nya tunggu aja di area support yang sini. Ya 118 sampai 122. Target kalau naik terdekat ke sini dulu. 135 sampai 138. Nah, dia berhasil break dari sini ya, potensi ke 146 sampai 150. Ya, kurang lebih ke situ. Terus secara stokastiknya dia mengarah ke bawah, jadi ada potensi koreksi ke area supportnya sini. Mudah-mudahan sih dia dari sini turun dibawa ke area support itu kan dipantulkan lagi. Oke, itu untuk Bima. Selanjutnya ada Yellow. Yellow punya di berapa? Yellow nggak disebutkan. Ya, Yellow mantul dari area, bisa dibilang mantul dari area support ya. Disinilah mantul dari kotak inilah, ini area support apa area B-nya yang pas kemarin ya. Cuman kalau kita lihat volumenya semakin mengecil. Ya, mudah-mudahan dia di sini masih besar tapi di sini kecil-kecil, terus mungkin bisa jadi dia besok ini kan support terdekatnya di sini kan. Nah, dia tadi mantul dari area supportnya, sebenarnya supportnya di sini. Tapi dia mantul dari area support, dibawa naik lagi dari area support. Mudah-mudahan besok dia dibawa naik. Kalaupun dia turun lagi, dia turunnya potensi turunnya ke area sini. 414 sampai 434, 440 lah ya. Kurang lebih ke area situ. Nyampe nggak kalau misalnya di situ? Nyampe lah. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ya, silahkan dipantau di area ini ya. Tapi secara stokastik ini dia sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi memang potensinya ada koreksi dulu ke bawah ya. Stokastik mulai mengarah ke bawah dan dia sudah mulai keluar dari area overbought-nya. Ya tunggu aja di area sini ya. Kita coba lihat Yellow. Nah, asing ada akumulasi ya, mudah-mudahan beneran ini asing, entah asing-asingan gitu kan. Ya, hari ini ada ngambil nih, lumayan, tapi lokal masih distribusi. Ya, jadi ini area B-nya kalau misalnya teman-teman sabar gitu, kalau nggak sabar ya di sini aja nggak apa-apa. Di area berapa nih? 4. Ini berapa sih? 464 ya. Tutupan di 464. 454 sampai 462 lah kalau misalnya mau spekulasi buy gitu kan. Tapi takutnya masih dibawa turun ke area sini sih. Target terdekatnya ke sini. Nah, 516, 536. Kalau misalnya dia berhasil break, potensi naik lagi ke 560. Ya, itu untuk Yellow. Selanjutnya ada Real. Real punya di 122. 122. Ditahan aja dulu. Kayaknya sih lagi dikumpulin lagi ini realnya. Coba kita lihat real.
Nah, asing yang ngumpulin ya. Jadi ada yang ngumpulin tapi asing. Gak tahu ini asing-asingan atau asing beneran kita nggak tahu. Dan lokal masih distribusi. Jadi kalau misalnya pas lagi dikumpulin kayak gini ya bergerakannya di situ-situ aja gitu kan, di area-area sini aja. Kalau misalnya mau teman-teman mau masuk gitu, mau spekulasi gitu ya, ambil aja di area sini. Berapa nih? 113, 120 lah. Ya, itu area buy-nya atau 118. 113, 118. Itu lebih aman menurut saya. Secara volume dia hari ini volumenya nggak terlalu besar ya. Dan stokastik hati-hati dead cross. Jadi takutnya masih dibawa ke bawah lagi. Kalau jebol dari 113 mending keluar dulu ya. Atau jebol 112 mending keluar dulu. Ya, target naik terdekat ke high hari ini dulu 125. Kalau dia berhasil break dari 125, potensi ke 129 sampai 133. Ya, break lagi ya 137, 140. Itu. Tuh untuk real ada asing yang masuk ya. Selanjutnya ada BKSW. BKSW punya di 222. Kayaknya udah sering ya ini nanya BKSW ya 222. Kita coba lihat dulu ya dari sininya. Apakah sudah ada yang masuk gitu, sudah ada yang mengumpulkan? Apa belum? Nah, hari ini ada yang akumulasi. Hari ini ada yang akumulasi ya. Tapi secara beberapa hari ke belakang dia distribusi. Ada yang distribusi beberapa hari ke belakang nih. Nah, mudah-mudahan besok dia masih akan akumulasi. Tapi kalau misalnya kita melihatnya dari apa sih namanya garis moving average-nya ya. Ini MA20-nya dead cross sama MA50-nya. Jadi agak hati-hati juga nih ya. Supportnya di sini. Ini support nih. Nah, area sini area support ya. Kalau teman-teman mau ngambil di area support ya area 204 sampai 208. Dan kalau misalnya yang punya di 222, silahkan average-nya di area support aja. Ya, di area support mudah-mudahan dipantulin. Kalau misalnya dia jebol dari 204, saran saya mending keluar. Secara beberapa hari ke belakang ini volumenya kecil. Makanya jadi ada potensi dia memang lagi diakumulasi. Dia bergeraknya di harganya di sini-sini aja, tapi stokastiknya mulai merangkak naik. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan dia mulai naik. Target terdekatnya ke sini 226 sampai 228 dulu. Ya. Kalau misalnya dia berhasil break dari area sini, potensi ke 254 sampai 260. Break lagi ya potensi ke 282. Ya, itu untuk BKSW. Selanjutnya ada Tois punya di 240. 240. Coba kita lihat. Saya juga ada masuk Tois sih. Tois. Aduh, maaf. Tois hari ini ada distribusi gitu ya, meskipun nggak terlalu besar lah. Tapi akumulasinya juga dari kemarin ngumpulinnya dikit-dikit ya. Makanya dia nggak bisa kenceng, nggak sekencang kayak kemarin-kemarin gitu kan. Eh ini area buy yang kemarin ya. Ya kita hapus dulu deh. Ya. Support terdekatnya di sini kita bikin support di sini aja. Ya. Kalau misalnya supportnya di bawah sini kejauhan nanti teman-teman pasti cut lossnya terlalu dalam gitu kan. Coba dipantau besok. Kalau punya di 240 ya dipantau besok. Kalau misalnya dia dibawa turun ke area 214 sampai 222, kalau mau average silahkan average di area situ. Tapi begitu naik ya silahkan dijual. Bisa jual sebagian atau bisa jual semuanya nggak apa-apa. Ya biar cepat keluar, duitnya bisa muter lagi. Oke, itu untuk Toys. Target terdekat kalau naik dia break dulu area 242 sampai berapa nih? 254. Nah, kalau dia berhasil break dari 242 sampai 254 ya potensi lagi ke 268. Nah, tapi ini kayak kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dia ada target sampai ke 400. Tapi mudah-mudahan nyampe ya. Memang gini. Jadi tinggal teman-teman betah atau nggak, suka dibawa naik turun. Saya juga nggak tahu apakah benar rumornya akan dibawa ke 400, tapi kalau secara histori memang iya pernah ke 400.
Ya, tapi kan bertahap gitu, nggak mungkin langsung cus ngacung gitu, nggak apa-apa, nggak mungkin. Jadi pasti naik turun naik turun naik turun gitu kan. Terus nanti pada saatnya cus naik. Kita coba lihat di sini kan. Nah, ada distribusi hari ini tapi secara ke belakang dia masih akumulasi. Ya, jadi dipantau aja untuk besok. Selanjutnya ada Indo. Indo punya di 214. Kita coba lihat Indo. Mana nih? Indo. Aduh. GHI. Mana? Kok nggak ada ya? Namanya apa nih? Royal Indo. Royal. Oh ini. Nah, hati-hati distribusi, hati-hati ini mah distribusi. Cuman besok apakah masih bisa naik lagi? Masih ada potensi. Cuman hari ini dia naik lumayan ya. Dari 200 ke 214 itu berapa berarti? 10%-an ya, 10%-an tapi dia volumenya nggak gede. Nah, 10 memang dia naik tapi volumenya nggak besar. Tapi secara stokastik dia golden cross, masih ada potensi bagus. Bisa jadi besok dia masih lanjut lagi naik. Bisa dipantau aja target terdekat kemana, ke high hari ini dulu ke 225 gitu kan. Kalau misalnya dia berhasil break ya potensi lanjut lagi ke 234 dulu. Ya, tuh targetnya untuk Indo, tapi kita lihat apakah ini liquid nggak ya? Ya lumayan lah, bisa ini. Yang penting teman-teman jangan ngambil terlalu banyak ya di saham-saham yang bid overnya itu agak tipis-tipis kayak gitu. Jadi agak ngeri juga gitu kan kadang. Nah, ini kan tipis-tipis nih. Tipis ya. Jadi agak hati-hati juga. Karena kalau sekali diguyur ya wassalam. Cepet banget dia turunnya. Ya itu untuk Indo. Selanjutnya ada LAN. LAN punya di 131. LAN punya di 131. Bentar. 131 di sini ya. Wah, lumayan tinggi ya. Rencananya kalau misalnya mau average itu kan. Kalau misalnya teman-teman mau average ya. Average-nya nanti aja di area sini ya. Nih. Ini kita bikin area supportnya di sini. Nah, teman-teman silahkan aja kalau mau average tungguin di area 113 sampai 118. Kalau misalnya dia belum ke sini ya biarin aja. Karena 131 sampai ke 118 itu udah lumayan dalam itu kan. Berapa tick itu? 13 tick kalau nggak salah ya. Jadi udah berapa persen itu? Lumayan. 13-14% kayaknya ya. Resistennya di mana, dia tujuan ininya ya terdekat ya, ke sini dulu deh. Break area 126 sampai 129. Kalau misalnya dia berhasil break ya potensi lanjut ke 135 sampai sini 140 lah ya, 140 itu target naiknya. Tapi kalau misalnya dia ternyata besok masih koreksi, tungguin aja di area support ya. Kalau kita melihat dari stokastiknya relatif lebih santai gitu, maksudnya sideways gitu kan, lurus, datar. Jadi nggak kencang amat atau nggak jeblok amat. Dia mungkin potensi ada lagi di akumulasi kali ya. Line mana nih? Nah ini ada akumulasi nggak ya? Nah, ada akumulasi tapi dikit ya, tapi kecil ya, akumulasinya masih lemah. Jadi teman-teman bisa pantau kalau yang punya di 131 ya tungguin aja average di area supportnya di sini 118 113. Ya itu untuk LAN. Selanjutnya ada TOWR. Tower-toweran kayaknya hari ini lumayan ya. Tebik ya tadi terutama yang naik itu kalau nggak salah ya. TOWR punya di 1352. 1352. Wih, ini udah average-an, udah di average berarti ya tower ya. Kalau punya di 1352 tuh.
Hari ini dia mantul dari area support ya. Dari area supportnya yang di sini nih. Ini kan support nih. Di 1310 1300 sampai 1310 sampai 1320. Dia dipantulin dari area sini. Ya mudah-mudahan besok sih naik gitu kan. Kalau secara stokastik sih paling bergeraknya di sini-sini aja. Ya, kalau ngelihat ini dia masih masih mengarah ke bawah gitu kan. Tapi siapa tahu besok ada volume besar, ada volume ambil yang besar. Jadi ini kan lumayan nih. Dia turun tapi akhirnya ditarik lagi. Terus di sini juga volumenya lumayan. Dia bagus gitu kan. Terus ini mudah-mudahan tanda-tanda kalau misalnya dia besok hijau, ya teman-teman bisa inilah, bisa di keep dulu. Ini supportnya. Kalau jebol area support yang di sini ya salam. Takutnya dia dibawa lebih dalam lagi. Ya, teman-teman bisa keluar dulu. Atau kalau misalnya mau average di bawah lagi ya average-nya nanti aja di sini 1280 sampai 1300. Ya. Target terdekatnya ke sini 1355 sampai 1360. Kalau dia berhasil break dari area sini, dia potensi lanjut lagi ke 1390 sampai 1405. Ini kan resistannya nih. Nih sering-sering gagal lewat di sini. Ya. Itu untuk tower. Kita coba lihat TOWR. Ada akumulasi, tapi akumulasinya masih lemah ya. Tapi asing nih yang ngambil lumayan besar. Jadi bisa dipantau aja, boleh ini dipantau ketat aja. Oke. Itu untuk tower. Selanjutnya ada sen. Sen punya di 330. Bentar. Sebelumnya saya mau nanya, kalau misalnya sen ini tujuan belinya apakah untuk fast trade atau untuk disimpan di swing gitu ya? Kita coba lihat ininya dulu deh. Sen. Distribusi tapi ada asing ngambil hari ini. 330 sekarang tutupan di berapa nih? Close di 322. Ya kalau mau average ya, ini mah kalau mau average tunggunya di area sini aja. 308 sampai 314. Itu kalau misalnya teman-teman mau average. Silahkan average di harga itu aja. Kalau secara stokastik sih dia masih netral gitu, masih nggak terlalu kenceng, nggak terlalu jeblok gitu kan. Dia tapi berada di atas dasar kolamnya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya dia besok dibawa turun lagi ke area support sini, teman-teman average besoknya atau siangnya gitu langsung dibawa naik. Mudah-mudahan seperti itu. Cuman ya itu nggak ada, belum ada apa namanya, belum ada ini ya, belum ada akumulasi kuat gitu kan. Ini masih distribusi untuk yang lokal tapi asing ada yang ngambil tapi kecil, nggak terlalu besar. Ya. Jadi dipantau dulu. Target kalau naik dia ke sini dulu, break dulu 338 sampai 342. Hari ini kan gagal break nih. Sama kemarin kan gagal break. Akhirnya dia dibawa turun lagi. Terus target selanjutnya ada di 364. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dipakai untuk swing, average-nya nanti itu di 302 sampai sini 306. Ya. Itu kalau misalnya untuk swing, simpen aja. Itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pasang SL ya, pasang SL-nya di bawah 302. Kalau pembeliannya 2 kali, di sini kan udah beli nih. Terus turun lagi, beli lagi di area sini. Tapi kalau misalnya ternyata di bawah turun lagi ya, teman-teman bisa pasang SL. Ya. Itu untuk sen. Selanjutnya ada URBN. URBN, wah lumayan nih hijau nih. URBN punya di 670. 670 mah masih aman ya. Masih bisa disimpan, santai aja. Kalau misalnya teman-teman mau khawatir gitu kan, takut dibawa turun lagi ya, pasang SL aja sebagian di sini ya. Sorry. Pasang SL-nya sebagian di sini. Nah, nih. Kalau dia turun di bawah 985, teman-teman bisa jual sebagian. Ya. Target terdekatnya dia naik ya paling ke sinilah. Nih ke high yang ini dulu. Dia break high yang ini 1300. Ya potensi kesini ini ada gap nih. Meskipun dia
kecil gitu kan, dia ada gap di sini ya, 1390 sampai 1395. Jadi ada potensi dia bisa dibawa naik ke sana ya. Tapi kalau teman-teman yang belum ambil dan pengen masuk ya, ambil aja di sini, di area sini nih. Nah ya, ambil di area sini aja. Oke, nih untuk URBN secara stokastik dia sudah mulai mengarah ke bawah ya. Jadi teman-teman harap hati-hati gitu kan, jangan sampai lengah. Kalau misalnya dia yang punya di 670 masih aman, masih aman. Kalau misalnya dia dibawa turun minimal ke di bawah low hari ini ya, teman-teman bisa jual sebagian atau jual keseluruhan, silakan. Itu untuk URBN. Selanjutnya ada WSKT. Waskita. Konstruksi retracement dulu ya, masa kemarin tuh konstruksi udah pada naik kenceng gitu kan. Cuman WSKT ini yang lumayan agak dalam kayaknya ya. Bah, kita lihat dulu. Nah, dia sudah mendekati area Fibo 618-nya ya di 795. WSKT punya di berapa nggak dikasih tahu. Nah, kalau misalnya baru mau masuk ya tunggu aja di area sini lah. Ya, 780 sampai 800-an lah. Tuh, kurang lebih di situ. Kalau misalnya mau masuk ke WSKT, target terdekat kemana? Ke sini dulu 840. Kalau berhasil break, potensi dia lanjut ke 870 sampai 885. Oke, itu untuk WSKT. Hari ini volume jualnya lumayan, kandil merah, volumenya lumayan besar. Jadi agak hati-hati juga di WSKT ya. Cuman ini belum waktunya manggung lagi gitu. Hanya selingan-selingan beberapa hari kemarin itu konstruksi kan ini konstruksi agak-agak agak-agak kenceng gitu kan ya. Oke, itu untuk WSKT. Selanjutnya ada BBSS. BBSS. Hari ini juga teman-teman yang pada ikutan live trade juga pada cuan di BBSS. Dari berapa tadi kita ngambilnya? Di 53 ya kalau nggak salah ya. Di 53 54 lah. Kita jualan di berapa? 60-an ya. Oh, nggak salah tuh. Ada yang jual di 61 62 juga ya, lumayan lah. Rezeki. BBSS punya di 58. Ini kan saham baru bangun tidur ya. Takutnya, tapi mudah-mudahan besok masih pada ini sih. Kalau kita coba kita lihat dari broker sahamnya seperti apa. BBSS distribusi hari ini ya. Distribusi tapi kenapa naik ya? Iya, karena distribusi itu kan perpindahan barang dari bandar ke retail kan. Kalau misalnya retailnya masih sering HK, masih selalu HK gitu ya, pasti otomatis harganya akan naik. Jadi jangan kaget gitu kalau kok distribusi tapi harganya naik gitu. Jadi distribusi itu nggak selalu harganya turun, ya. Nah, barangnya sudah diambil sama retail, jadi di HK sama retail. Di bandarnya udah tinggal ngopi sambil ngerokok sambil senyum-senyum. Ya. Mudah-mudahan besok masih lanjut sih ini BBSS. Volumenya hari ini lumayan juga, tapi volume yang buang juga ya, tapi lebih banyak sih volume yang beli daripada yang buang. Ini kalau misalnya dia besok lanjut gitu, target terdekat ke 6061 dulu. Kalau dia berhasil break 6061, dia pasti akan berusaha naik ke 70-an. Ya, itu untuk BBSS. Nah, SL-nya di mana? Kalau misalnya teman-teman beli di 58 ya SL-nya di 55 aja. Di 55 dia turun di bawah 55 bisa keluar dulu. Oke, itu aja. Karena takutnya nanti dibawa tidur lagi. Ya, paling itu. Selanjutnya ada DMMX. Demek. DMMX punya di 3070. Aduh, nih koneksi 3070. Nah, pas belinya di area support ya. Belinya di area support. Nah, bisa nih di keep dulu aja nggak apa-apa. Ya. Dia sudah mulai mendekati area oversold-nya. Kalaupun dia masih koreksi juga, kemungkinan koreksinya ke bawah sini. Mudah-mudahan dia koreksinya hanya di area-area support sini gitu kan. Dia turun dikit-dikit gitu. Habis itu baru naik, diakumulasi lagi.
Kita coba lihat DMMX. Ada distribusi ya, makanya dia harganya sering turun gitu kan ya. Buy on support berarti ya 30-70 itu. Tapi ya tetap hati-hati kalau misalnya dia di bawah turun ke bawah, di bawah 30-20 ya saran saya mending keluar dulu, takutnya dibawa ke koreksinya sampai ke area sini 2580. Karena ini koreksinya belum 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 selesai kalau menurut saya ya, koreksinya belum benar-benar selesai. Target naik terdekat ke sini dulu 3200 sampai 3240. Kalau berhasil break dia potensi lanjut lagi ke area sini 3380 sampai 3460 ya. Itu untuk DMMX. Selanjutnya ada Kota. Kota punya di 116. Wih, udah cakep dong. Punya dari kapan itu ya? Dari sini ya? Di sini ya? Dari sini. Ya di hold aja dulu, udah hampir 100% berarti ya. Udah hampir 100%. Kalau misalnya mau kemarin kan bisa dijual di sini ya sebenarnya. Saya nggak tahu nih apakah benar-benar 116 atau salah tulis gitu. Takutnya 216 gitu kan. Kalau di 216 berarti kan di area sini. Ya. Kalau beli di area situ ya biarin dulu aja. Nah, ini area supportnya di sini. Nah, di area berapa nih? 196 sampai 200. Ya, kalau misalnya mau average ya average-nya di situ. Kalau memang punya di 216, tapi kalau punya di 116 ya masih aman-aman aja kalau menurut saya. Kalau misalnya dia turun di bawah 200 baru dijual gitu kan. Ya, itu untuk kota. Target terdekat ke sini dulu ke 224. Kalau dia berhasil break dari area 224, mana nih? Sini nih. Nah, 224 sampai 228. Kalau berhasil break dari sini, potensi dia dibawa ke 240 sampai 260 lagi. Ya, itu untuk kota. Cuman hari ini lumayan yang jualan juga. Lumayan besar gitu, maksudnya lumayan besar yang jualan. Kan sempat naik tinggi tadi 240 tapi nggak bisa bertahan gitu kan. Sampai berapa tadi? 244 tapi gagal bertahan, akhirnya dibawa turun lagi. Ya. Apalagi nih? Stokastik dia sudah mulai mengarah ke bawah, jadi ada potensi dia koreksi lagi. Koreksi ke sini lah. Kalau mau average ya silahkan tunggu aja average di sini ya. Di area di bawah 200 lah average-nya. Oke. Itu untuk kota. Kita lihat dulu. Nah, ada distribusi, tapi asing masih ada pegang juga. Hari ini ada asing ada jual ya. Mudah-mudahan lah dia dibawa turun lagi, dikumpulin lagi, cus naik lagi. Secara tren dia masih up sih kalau menurut saya. Ini masih up. Masih oke. Oke, itu aja untuk kota. Selanjutnya ada Kabak. Kabak punya di berapa ini? Gak dikasih tahu ya. Kabak, dia masih berkutat aja di sini. Selama dia nggak dibawa tidur lagi ya masih aman ya. Coba kita lihat. Apakah sudah mulai ada yang ngambil gitu, yang ngumpulin. Ada asing ngumpulin, cuman kita nggak tahu ya ini asing beneran atau asing-asingan. Nah, hari ini ada yang mulai masuk. Mudah-mudahan sih besok atau beberapa hari ke depan dia naik. Saya masih ada Kabak sih. Jadi nggak dikasih tahu ya dia punya di berapa. Target terdekatnya ya ke sini dulu lah, 5758. Nah, kalau dia berhasil break 5758, 6061 target selanjutnya. Break lagi ya target lagi ke 70. Ya, biasa karakter saham gocap. Secara stokastik dia mulai mendekati area oversold, mudah-mudahan nggak sampai masuk ke dasar kolamnya ya. Sudah dipantulkan lagi. Oke, itu untuk Kabak. Selanjutnya ada BSDE. Punya di 955. Beli buy close ya. Aduh.
agak agak ngeri ini, agak hati-hati ya. Karena BSD ini dia tutupan seperti ini tapi volumenya juga besar dan secara stokastik dia mulai mengarah ke bawah. Takutnya khawatirnya ya dia dibawa turun lagi ke area sini 930 sampai 940-an takutnya ya. Mudah-mudahan tapi dipantulin dari area sini sih. Sebenarnya ngambilnya kecepatan ya. Ini kan masih koreksi nih. Biasanya koreksi itu dia kalau misalnya dia koreksinya tembus dari Fibo 382-nya, potensi dia dibawa turun sampai ke Fibo 618-nya. Itu potensi, tapi tidak menutup kemungkinan besok dia ditarik lagi. Kalau kita lihat di sini kan dia jebol dari supportnya sebenarnya kan. Ini kan jebol dari supportnya. Dia udah di bawah support. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 955 dan besok dibawa turun ke 930, 940 mau average ya silahkan average aja di situ, tapi pastikan dia bertahan di atas 940 ya. Karena secara stokastik dia mulai mengarah ke bawah. Hari ini juga volume jualan, volumenya lumayan besar. Ya, itu untuk BSDE, hati-hati dulu. Coba kita lihat BSDE. Nah, ada akumulasi. Asing juga ada masuk. Nah, jadi menurut saya dia potensi ke dibawa ke sini dulu 940-an. Baru dia akan ditarik naik. Karena kita belum tahu nih barangnya bandar itu udah cukup apa belum, karena baru hari ini nih ada terdeteksi masuk gitu kan. Asing sudah dari beberapa hari ke belakang gitu. Tapi dia ada buang-buang juga. Oke. Itu untuk BSDE. Selanjutnya ada Elmas. Lemas, apakah sudah strong lagi? Punya di 114. Waduh. Hati-hati nih Elmasnya nih. Elmas sudah jebol area supportnya ya. Di sini ya. Area supportnya kan di sini 107 sampai 111 110. Ya, benar enggak sih? Ya benar. 111 105 sampai 107 sampai 111. Jadi agak hati-hati ini untuk Elmas. Mungkin besok bisa dipantau lagi di area sini. Nih. Di area 100 ya. Nah, kalau dia dibawa turun lagi ke area 100 bisa dipantau dulu. Kalau misalnya dia mantul dari area 100-nya, silakan teman-teman masuk untuk average. Tapi pastikan dia mantul ya. Volumenya hari ini lumayan besar jualnya dan dia stokastik sudah mulai masuk ke dasar kolamnya. Takutnya dia masih turun lagi. Baru setelah di bawah gini ditarik naik lagi. Terus kita coba lihat Elmas. Nah, ada akumulasi asing tapi kita nggak tahu nih asing tuh asing beneran atau enggak gitu kan. Ya, pokoknya kalau mau average aja di area 100 saja. Ya, itu untuk Elmas. Selanjutnya ada DGIK. DGIK. DGIK punya di nggak disebutin lagi masih aman kalau menurut saya ya. Volume hari ini juga nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Besok masih bisa dipantau ini DGIK. Kalau misalnya teman-teman baru mau masuk ya coba aja dipantau-pantau di area sini 75 sampai 77 lah ya, sampai close hari ini. Itu masih menarik kalau menurut saya. Karena kita lihat di sini kan dia volumenya besar. Nah, terus di hari ini dia volumenya kecil. Jadi yang buang masih sedikit. Nah, tapi kita nggak tahu nih ya yang buangnya itu bandar semua atau ada retail juga. Coba kita lihat dulu. DGIK. Besok masih menarik kalau menurut saya dipantau ya distribusi. Ya, jadi patut untuk dipantau tapi tetap harus hati-hati ya. Terus apa lagi tadi ya? Saya mau ini apa lagi tadi? Saya lupa ya. Oh, ini stokastiknya. Stokastiknya sih masih mengarah ke atas ya. Jadi masih ada potensi dia masih naik. Target terdekat kalau naik dia break dulu area sini. Aduh, salah. Nah, ini. Break dulu area sini ya.
79 sampai 80. Kalau dia berhasil break dari 79 80 ya potensi dibawa ke 84 86. Ini kan sekali naik kan biasanya kenceng gitu kan. Mudah-mudahan sampai ke sana. Ya, selanjutnya ada IPOL. IPOL, IPOL, IPOL. IPOL punya di nggak dikasih tahu ya. Ya kalau kita melihat candlenya seperti ini, volumenya juga lumayan besar. Ini naik sempat naik lumayan gitu kan, 10 tick, 11 tick gitu kan. Tapi setelah itu mulai banyak yang jualan di atas, terus akhirnya diguyur lagi. Jadi ini volume candle-candle jualan. Teman-teman kalau misalnya pegang pegang IPOL ya hati-hati gitu kan. Kalau misalnya baru mau masuk ke IPOL ya tunggu aja di area sini kali ya. Menurut saya masih masih oke lah kalau di area sini. Nah, 163 sampai 167 aja. Ya, itu kalau mau masuk ke IPOL. Target naik terdekat dia break dulu area sini 174 sampai 176. Kalau dia berhasil break dari area sini ya potensi dia dibawa ke sini 190. Ya. Itu untuk IPOL. Secara stokastik dia sudah mulai ke bawah tapi ini sudah mulai membelok ke atas gitu. Mudah-mudahan dia besok ada volume besar gitu kan, ada yang ngambil besar, ada akumulasi besar, naik lagi. Ini nih. IPOL. Nah, distribusi kan. Ya, agak hati-hati. Cuman nggak menutup kemungkinan besok dia masih bisa naik kencang. Ya, itu aja. Ada lagi nggak ya? Ntar, tadi ada request dari teman kelas kayaknya. Sebentar. Oh, FPNI. 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 FPNI hari ini lumayan ya 8% ya. Nggak kelihatan tadi saya. FPNI sudah break dari resistennya ya. Di sini sudah break resisten yang di sini nih. Nah, 276 dia bertahan. Mudah-mudahan dia masih kuat besoknya kan. Stokastik juga masih mengarah kencang ke atas. Mudah-mudahan dia targetnya ke sini dulu. Nah, 296 sampai 300. Mudah-mudahan resisten yang atas ini bisa kecapai. Terdekat sih ke sini dulu ya. Pas dia berhenti di resisten selanjutnya yang di sini. Nah, ketahan di sini masih. Mudah-mudahan besok dia mulai ngegas lagi. Kita coba lihat FPNI. FPNI. Apakah ada akumulasi? Agak lemot. Nah, ada akumulasi ya, mudah-mudahan sih ditarik naik. Ini ada bau-bau potensi yang enak nih. Ya, besok bisa dipantau gitu masuk di mana ya. Masuknya area sini aja. Nah, 270 sampai 280 menurut saya masih aman. Stop loss di mana? Di bawah 270. 27 berapa sih? Berapa persen sih? Atau kalau di bawah merah lah ya. Kalau di bawah merah 266 sampai 274 gitu kan. Itu enak. Kalau kita dapat di harga segitu menurut saya lebih bagus di area situ ya. 270 274. Target terdekatnya ya break dulu area 280 284. Kalau misalnya dia berhasil break ya potensi dia dibawa ke sini 296 sampai 300 lagi. Mudah-mudahan kembali ke 300 lagi. Ini kan stokastiknya juga udah mulai kuat ke atas. Ya. Oke, itu aja untuk pembahasan gitu, pembahasan sahamnya. Jadi cukup sampai sini untuk pembahasan untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Sampai ketemu di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya dan mohon maaf jika ada hasil analisa yang tidak sesuai harapan atau misalnya ada salah analisa yang saya lakukan, silahkan teman-teman bisa membantu untuk koreksi ya. Jadi kita saling koreksi bareng-bareng. Siapa yang barangkali saya ada, ini salah nih, supportnya di sini, resistennya di sini ya. Support resisten pasti masing-masing orang itu berbeda ya. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa
teman-teman kalau misalnya mau gabung ada linknya di deskripsi ya, dan jangan lupa untuk di subscribe, di komen dan di like juga. Jangan lupa di share juga kalau misalnya memang video ini berguna, di share ke teman-teman, keluarga atau siapapun ya. Cukup sekian untuk sesi analisa bareng Uncle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.